sayang semuanya, apa kabar? Hari Minggu ini yang kadang hujan, kadang terang. Mudah-mudahan hati kita tetap happy-happy terus. Saya Kak Ros, menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Ditemani oleh Daniel Bojok sana dan tentunya sudah hadir beberapa bintang tamu. Salah satunya adalah Bang Billy Syahputra. Coba lihat mana ototnya, lihat. Mau ini apa? Mau ngapain? Mau diet lagi, nge-gym lagi. Biar apa sih? Biar sehat. Oh, kan udah ada istri. Nanti kita bahas. Apa sangkut pautnya sih? Nanti kita ngobrol sama Bang Billy, tapi kita kebocoran dulu untuk membahas apa sih yang lagi rame di luar sana. Yang banyak penuhi komentar dan perhatian serta kekepoan netizen baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baru juga kemarin kita undang ya, Feby Marcelia gitu terkait gempa dan temannya yang ada di sebelahnya pada saat gempa. Yaitu ada Ical Muhammad. Ternyata lagi rame juga ada sebuah video yang menggambarkan ada Ical Muhammad juga, ada Feby Marcelia dalam sebuah ruangan gitu ya, Febynya berkerudung. Terus kayak apa gitu, orang menduga-duga itu kayak, ini kayak lagi akad nikah gitu ya kan. Tapi videonya itu sudah di take down dan video ini di-upload oleh akun shippersnya mereka yang namanya apa sih? Ical Ebi. Ical Ebi ini followersnya udah 7 ribuan loh. Likes-nya juga banyak dan bahkan video ini sudah tonton sampai 1,7 juta kali. Tapi udah di take down videonya. Cuman ya duplikatnya udah banyak di mana-mana. Kita lihat seperti apa sih videonya berikut ini. Habis itu back sound-nya ya. Abi bilang apa? Halal. Pegang kepalanya Ical gitu. Muhammad. Iya. Hah? Temen kamu yang main bola ya? Temen gue sumpah, dia bukan udah punya istri ya? Udah cerai katanya, Ya Allah, gue baru tahu ini demi Allah nih. Nih. Gue pada temenan juga Instagram loh. Ya aku juga baru tanya, kemarin aku tanya kan, Aku dia baru udah tahu cerai, ternyata dia udah cerai guys. Jadi di kayaknya 2019 kan si Ical itu ya kan. Cerai katanya 2025 Februari, tapi ada yang bilang juga dari tahun baru, 2024. pantesan. Iya nggak tahu. Iya. Dia baru ke Februari kemarin. Iya, tapi kan ini udah Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nikah lagi? Gak tahu itu juga adegan apa kita nggak tahu. Kok jadi rumpi ya gara-gara Karos sih? Enak aja, semua salahin aja aku ya kan. Kalau Feby kan emang udah cerai lama ya. Nah, ya orang jadi kaget itu. Coba bisa diputar lagi nggak sih itu adegannya gimana sih? Ulah, terlalu cepat. Putar lagi. Putar lagi, coba aku slow motion. Ya, ini Bang Billy lagi mau ngambil teleponnya, handphonenya. Dia mau nelpon Ical. Kok dia nggak undang-undang gua ya? Kita klarifikasi. Minta mikrofon. Ya kita mau dengerin nih, ya kan? Coba kita baca dulu komentar netizennya ya. Kita baca komentar netizennya nih. Maaf nih, hanya sekedar opini. Kalau memang sama-sama single, duda dan janda, kenapa harus nikah siri? Kan bisa nikah resmi. Ngurus di KUA juga nggak lama dan nggak ribet setahu saya gitu. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Ikut seneng liatnya salam dari Kuningan, Jabar. Yang berikutnya, jangan cerai lagi. Lanjut berikutnya. Dia meninggalkan laki-laki yang baik sama dia. Kita lihat aja lagi yang baru ini kayak apa katanya gitu. Yang berikut ada lagi. Cepet banget nikahnya Neng gitu. Ini lebih ke arah Febinya ya. Nah Ical Muhammad sendiri kalau kita lihat di sosial medianya membatasi komentar. Ya dibatasin komennya. Mungkin dibatasin dalam arti kalau nggak follow dia nggak bisa komen. Itu nggak sih? Terus kalau kita lihat seperti apa... pencarian berita soal Ical dan Davina itu cerainya kapan nih ya? Ada nih beritanya. Itu dari September 2000 berapa sih? 6 momen kemesraan. Ini masih nikah ya kan? Itu masih nikah tuh artikel. Gak ada nomornya. Ya, tapi kan kemarin diwawancara terakhir di bulan Juli ya. Itu udah bilang sih di bawah dia udah cerai dari bulan Februari 2025. Tadi kamu ternyata nggak punya nomor teleponnya Ical Muhammad. Mungkin kamu punya nomor teleponnya Ical Muhammad. Gak ada. Nggak tahu deh. Nomor gue kan nggak ada ketulis namanya. Nama kamu siapa panggilannya Enggak, Kak Ical? kadang nomor telepon tuh ganti-ganti. Kadang hilang nomor-nomor orang. Oh gitu. Coba percakapan ya. Percakapan kalau sama Ical apa sih? Sambil dia nyari nomor telepon Ical tuh di-save dengan nama apa. Kita kemarin nanya sama Feby ya kan soal hubungannya sama Ical. Instagram tuh, bisa telepon? Bisa. Telepon dah. Sedekat apa sih gitu ya. Terus kalau kata Feby kan sebenarnya itu cuma teman kerja doang. Aku bilang 1 sampai 10 hubungan kamu tuh sedekat apa sih? 1 nggak kenal, 10 ya udah jadian gitu. Dia nggak jawab. Ya aku sih nggak mau ini karena kan aku masih bingung juga. Waktu itu off air-nya dia bilang apa ya? Kita lihat cuplikan berikut. Gak ada hubungan apa ya? Kalau Feby kan kemarin udah ngomong cuma teman kerja. Mungkin itu sebenarnya emang akad. Atau itu sinetron kali? Akad itu kan perjanjian bunyinya, tapi bukan akad nikah. Akad untuk kerja sama bareng, live bareng itu bisa jadi kan. Akad kan nanti perjanjian gitu. Kenapa? Enggak itu sinetron, enggak kan pemain sinetron Ical.
Kenapa di take down kalau sinetron? Kenapa lo pada menyudutin gua ya? 3 orang loh. Kalau gitu kita gantian menyudutkan Bang Billy soal Bang Billy sendiri ya. Kita lihat dulu profil Bang Billy berikut ini. Adik dari mendiang Olga Syahputra ini 15 cara tertutup di Belarus serta Ivan Gunawan merasakan perbedaan pada Vika yang kini menggunakan baju ukuran XL hingga banyak netizen yang menduga Vika sedang hamil. Syahputra langsung kita tanya langsung sama orang ini, ada artikel bunyinya ini. Set. Vika lagi hamil anak Billy Syahputra. Masa sih? So tau Karos. Nikahnya kita nggak diundang ya, kita nggak diundang. Itu mah namanya juga, mohon maaf ya, namanya juga kan gue artis, mungkin itu berita-berita gosip kali ya. Mungkin ya Karos ya. 3 Juli. Jadi lagi hamil atau enggak? Itu ada komentar netizen dulu tuh dibaca tuh katanya. Hamil atau enggak? Viti dulu Karos. Makanya Viti dulu nanti jelasin. Oke. Ini host baru kali ya. Dilihatin dulu nih Vitinya, kemudian dijelasin nih gini gitu Karos. Nah, enggak, itu hanya mengalihkan pembicaraan aja kamu ya kan? Udah, kita lihat videonya berikut ini. Kenapa di screen capture? Coba kita lihat. Tuh, megang perut lagi ya kan? Tuh, terus milih-milih karpet lagi. Milih Karos kenapa sih Karos? Ya kan, kali mau kedatangan anggota keluarga baru, amin. Enggak, kalau ngomongin masalah ini kemarin juga semalam kalau nggak salah ya, Billy jalan ke salah satu mall terus bilang ada mbak-mbak gitu, Mbak, mohon maaf, Mbak lagi ngisi, aku tanya gitu. Terus? Lagi ngisi, karena kan kondisi agak sedikit besar lah. Mohon maaf agak ngisi, karena kan kita kondisi juga lagi berjalan. Lagi ngisi ya Mbak? Enggak Bang Billy, emang seperti ini gitu. Jadi kan sampai tahu masalahnya kan Vika nggak seperti itu. Kan kita nggak tahu. Vika sebelumnya nggak seperti itu. Vika emang sebelumnya semana? Langsung dia perutnya rata. Enggak, memang seperti itu dia dari dulu. Enggak, pas kebetulan memang kan Baba itu kan para karpet itu kalau nyediain makanan tuh banyak banget Karos. Masa makan langsung begitu? Ya nggak tahu megang perut. Gue juga megang perut, gue lagi hamil dong nih tuh. Jadi lagi hamil atau enggak? Hah? Nggak tahu itu. Tanya Vikanya diundang. Telepon aja Vikanya, telepon Vikanya. Nih, tahu-tahu ntar udah nikah nggak ngundang-ngundang, ntar lahiran tiba-tiba kita juga nggak dikasih tahu ya kan. Ada Vika, telepon Vika ya. Telepon aja. Komentar netizen kita baca ya, komentar netizen nih. Selamat buat Billy ya, welcome baby in the world katanya gitu. Amin. Tahu nih netizen nih. Yang berikutnya ada lagi. Emangnya istri lagi hamil ya? Dilihat dari postur tubuhnya kayaknya lagi hamil. Moga-moga sehat selalu ya. Amin. Yang berikutnya. Jelas sekali itu hamil. Semoga sehat selalu. Yang berikutnya ada lagi. Udah cukup. Kan netizen kan kadang so Kamu tahu padahal kan. belum apa namanya itu resepsi. Jadi nikahnya tuh di mana sih Bang? Lo jadi kosik kan sini. Julid banget kalau gue sini. Sini Neng, produser lo sini. Jadi akhirnya tuh kan nikahnya katanya mau resepsi nggak jadi. Kan udah kan akadnya udah kan kemarin di Belarus ya kan? Gimana sih? Belum. Belum apa? Belum. Belum Jadi apa? gini. Belum apa? Gini. Jelasin nih Karos. Tapi udah akad di Belarus. Di Belarus itu izin sama keluarga besarnya Vika. Billy ngomong bahasa Indonesia ditranslate sama Vika. Kalau Billy tuh pengen serius gitu sama Vika. Oke, nikahnya belum. Udah belum nikah, akad nikahnya udah belum. Bismillah doain nih Karos, mudah-mudahan lancar. Apanya yang lancar? Ya, proses pernikahannya kan lagi proses ini. Oh, proses. Iya, proses bismillah. apa? Proses resepsi atau akadnya? Iya, itu apa? Semuanya lah, semuanya Karos. Semuanya. Kenapa sih harus masih di keep gitu? Kenapa di Ya kenapa juga orang harus tahu gitu loh, karena kan ini ranah keluarga Billy itu nggak mau. Benar. Kadang waktu sama yang lalu-lalu aja kita baru pacaran aja banyak orang-orang ikut di ranah Billy sampai akhirnya kita kan banyak dari komentar. Ya netizen komentar-komentar yang nggak baik sampai akhirnya kalau misalkan dari pasangan kita sendiri kan kalau nggak kuat kan jadi masalah gitu. Jadi lebih baik ya udahlah
di keep aja Nggak private. terlalu gimana-gimana banget. Tapi ini seandainya Iya, kamu seandainya. Ini seandainya kamu memutuskan udah keep aja gitu ya, pernikahan juga orang terdekat aja yang tahu. Tapi terus habis itu istri kamu hamil, itu kan bukannya jadi orang bertanya-tanya kapan nikahnya gitu, atau ada batasan kapan kamu Ya akan mungkin umumkan karena Billy akhirnya? figur mungkin orang jadi bertanya-tanya. Kalau Ya. Billy bukan siapa-siapa mungkin nggak jadi bertanya-tanya gitu. Kalau misalkan orang bertanya-tanya ya orang-orang terdekat ketika ditanya nih misalkan siapa tanya Billy jelasin gitu. Nanti kalau misalkan iklan harus nanya Billy jelasin. Oke, jadi kita tanya orang terdekat aja. Iya. gitu aja Oh sih, gitu. Oh jadi untuk publik itu enggak, tapi untuk orang terdekat kamu kasih tahu. Iya, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu. Termasuk kalau nanti misalnya istri kamu hamil mau melahirkan, itu buat kamu itu kamu keep aja. Nggak akan kamu kabarkan kepada khalayak yang lebih luas. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Oh tapi so far sejauh Kalau ini. misalkan memang orang udah ibarat kata paham nih, oh iya bener nih kayak gini ya udah. Nanti kan bisa dijelasin secara nyata kan. Kalau ini kan masih hamil nggak sih Billy, hamil nggak sih gitu. Tapi ntar lihat aja nanti seperti apa gitu. Lihat apa? Ya nanti perkembangannya seperti apa ke depannya kan kita nggak tahu kan. Iya. Jadi masih nunggu aja, wait and see. Iya, tunggu Sementara kalau ditanya kamu jawabannya Kalau udah ada secara fakta real baru kita ngomongin enak gitu. Oh iya, jadi sekarang belum bisa ngomong apa-apa ya. Ya. Karena mungkin belum 3 bulan apa belum. Ketawa aja. Ini ada komentar netizen yang penasaran gitu ya. Kenapa rahasia kalau sudah nikah Billy? Tadi udah dijelasin ya Bang Billy ya. Bang Billy nggak mau terlalu gembar-gembor gitu ya. Sesuatu yang masih pengen dinikmatin berdua aja. Gini, yang sebenarnya yang gue takutin itu kan banyak, mungkin artis ketika banyak berita tentang artis kawin cerai kan banyak netizen atau orang-orang yang menikmati televisi, sosial media. Wah ini mah artis kawin cerai gitu. Itu yang kadang Billy waktu itu pernah sebelum Billy nikah ya. Maksudnya ini sebelum sebelum sama Vika. Sebelum sama Vika, Billy udah bilang sama pasangan Billy nih. Kalau misalkan kalau Billy nikah pun, kan otomatis kan kalau nikah kan kalau di gedung kan pasti ngeluarin biaya lumayan gitu. Tapi kalau ibarat kata disponsorin juga ya alhamdulillah gitu. Tapi kan otomatis kita ngeluarin biaya juga kan. Daripada ngeluarin biaya terlalu banyak, kita kan juga nggak banyak-banyak banget duitnya. Simpen uangnya mendingan buat masa depan istri, nanti istri punya anak, sekolah, keperluan dan lain-lain gitu sih. Jadi sekarang duitnya dibuat beli apa? Cuci Buat rumah lagi? keperluan semuanya lah. Sekarang duitnya? Iyalah. Jadi daripada buat resepsi, duit yang buat resepsi itu Iya, buat beli yang lain? iya. Buat yang lain-lain? Buat lain-lain. Udah, beli apa? Persiapan untuk semuanya. Iya, emang itu real kan. Iya, benar. Jadi udah ada duitnya berarti ya kan? Udah ada maksudnya? Ya nggak apa-apa, duit buat resepsi itu tadinya. Iya, duit Kan tinggal resepsi kan? ada Karos, tapi maksudnya kan Oh ya, ya tahan aja dulu mendingan buat yang lain-lain. iya benar. Kita doain lancar semuanya Bang. Iya, Iya, amin. amin. Ini ngomong tentang fakta tentang Vika ya. Ini kan karena memang nih, sebutannya apa nih pernikahan ya? Pasti hubungannya kan emang dua budaya yang berbeda gitu ya. Nah ini ada video Vika tuh berbicara tentang fakta tentang dirinya. Kita mau tanya nih apa bedanya, culture shock apa aja yang kalian hadapi sepanjang kebersamaan kalian. Kita lihat yang berikut. Apalagi sih Bang Billy kebiasaan-kebiasaan Vika yang ya itu dari kebiasaan dia di negaranya gitu. Katanya dia emang nggak biasa masak juga, bersih-bersih. Kalau masak dia masak kan, karena dia kan buat dia makan makanan-makanan dia ya? bule. Kalau masakan Indonesia nggak mungkin bisa dia. Terus Gitu. apalagi yang nggak terbiasa buat dia tuh waktu di negaranya atau culture-nya kayak gitu. Ya mohon maaf kalau ngomongin masalah tempat tinggal, memang kan kondisi di Indonesia kan sangat-sangat macet. Terus juga ya sampah di mana-mana kalau Vika, terus juga dia kan gak suka yang jorok-jorok segala macam. Ya mungkin dia harus penyesuaian lagi lah di Indonesia, karena kan memang kalau di negara di Belarus kan yang pernah Billy ke sana ya tempatnya tuh bersih banget, cuacanya bagus, terus aromanya enak gitu loh. Itu besar tapi kayak enak fresh gitu loh Karos. Terus nggak sama sekali macet, nggak ada macet sedikit. Jadi pun. kalau tempat tinggal sepi, dia maunya harusnya selalu bersih gitu ya. Bersih. Sementara kamu orangnya gimana? santai, nggak mikirin. Ada apa lagi nggak? Kalau dalam hal komunikasi masih ada kendala nggak? Pasti Karos, kalau misalkan memang dia nggak tahu, Billy jelasin sedetail mungkin, kasih tahu pelan-pelan. Udah pernah berantem soal apa? Yang paling sering berantem kecil soal apa Nggak tuh? pernah. Nggak pernah? Nggak pernah.
Belum pernah Nggak ya? ada. Belum pernah, pasti mungkin. Ya pastilah ada lah. Tapi sekarang ini nggak ada. Lagi masa bulan madu ya? Bulan madu. Cilah. Oh, yang berikut kita mau describe foto berikut ini ya. Ini almarhumah Mpok Alpa. Ini Bang Billy juga salah satu yang deket juga sama almarhumah gitu ya. Bahkan kamu juga ikut mengusung kerandanya. Ini katanya almarhumah sempat bilang ke kamu bahwa beliau pengen nyanyi kalau kamu ada resepsi pernikahan. Iya betul. Apalagi sih yang kamu ingat dari almarhumah? Sering cerita-cerita juga sama almarhumah. Waktu awal-awal di Yudi Entertain, Po Alpa itu baru 1 tahun di Yudi Entertain tuh dia sering banget main ke rumah Kak Ros. Oh iya? Iya sering banget main ke rumah, pulang sampai jam 2 malam, sekedar ngobrol, cerita. Ini mungkin di handphone Billy ada Po Alpa yang lagi nangis curhat sama Billy. Billy belum up gitu. Soal apa? Sedih banget soal tentang kehidupan dia pengen ngebahagiain keluarganya, anak-anaknya. Dia katanya sering dibohongi dan lain-lain seperti itu. Kapan? Kalau boleh tahu kapan terakhir curhat sedih? Udah lama lah Karos. Ya mungkin 4 tahun lalu, 3 tahun, nggak tahu nih 2000 berapa. Ada dia pas lagi nangis. Yang lagi nangis. Jadi memang itu yang menjadi harapannya Po Alpa gitu ya, selalu bisa membahagiakan keluarganya. Dan dia kesedihannya kalau beberapa kali sering dibohongi sama orang yang dia percaya gitu. Dia itu cerita semua. Iya dia cerita. Cari apa? Foto. Foto Po Alpa nangis. Aku kalau ngeliat dia sedih. Jadi tuh, ya kalau aku di rumah ya sedih sendiri aja Karos. Kalau ngelihat momen-momen sama Po Alpa, karena kan memang Po Alpa kalau kita lihat tuh orang yang sangat baik, tulus, periang gitu loh Karos. Nih kamu kan mengusung kerandanya dan kamu kan untuk beberapa teman juga kamu gitu yang mengusung keranda teman-teman kamu yang meninggal terlebih dahulu. Pada saat kamu mengusung kerandanya Po Alpa, apa sih yang berkecamuk di hati kamu pada saat itu, Willy? Pengen nganterin ke tempat peristirahatan terakhir Po Alpa, karena kan semasa hidupnya Billy tuh ngerasa seneng kalau ketemu sama Po Alpa. Orangnya tuh baik banget. Kalau Po kesini Po tolong Po, cepet loh gitu loh. Ya apa yang bisa Billy lakuin kalau cuma bisa kita lihat ya itu doang bisa. Billy mah cuma bisa ngangkat doang, baca doa doang, berdoa buat Po Alpa. Apalagi balas kebaikan Po Alpa. Terakhir ketemu kapan? Syuting sama Po Alpa. Itu udah sakit kondisinya? Baru tahu selama pada syuting ini, terakhir itu? Syuting terakhir. Jadi kan Billy punya acara tuh Trans 7 bikin seneng sama Anwar kebetulan lagi off. Terus dia masuk ke mobil, singkat cerita ya dia bilang kalau dia lagi sakit, buka wignya, kepalanya botak. Gitu. Itu baru tahu? Baru pada saat itu? tahu, mungkin 4 bulan yang lalu. Nah ini Bang Billy ini kan teman yang baik ya gitu ya. Kalau kita lihat ya beberapa sahabat yang pergi duluan gitu, Bang Billy selalu menyempatkan diri tuh bukan cuma datang saja tapi juga ikut mengusung kerandanya. Kita lihat kompilasinya seperti apa berikut ini. Billy anak baik. Kamu memang selalu menyempatkan gitu atau sejak kapan sih kamu punya niat bahwa kamu selalu ingin mengantarkan sahabat-sahabat kamu itu lebih dari sekedar melayat gitu, tapi ikut serta membopong kerandanya? Jadi sejujurnya Kak Ros, aku tuh dulu, aku kan tinggal di Cipinang tuh. Samping rumah aku kan musola gitu Kak Ros. Dan musola itu kan memang setiap harinya kan ada aktivitas. Aku tuh dulu kan anak musola banget gitu Kak Ros. Setiap hari tuh di kampung Billy pasti aja ada yang meninggal gitu. Nggak mungkin nggak tiap hari banget lah, pasti aja ada yang meninggal. Ya Billy kan anak musola tuh, kalau ada mayit tuh datang kita sholatin, kita doain, kita anter. Zaman dulu kan kalau waktu Billy kecil anak-anak kan kalau ada mayit tuh kadang tradisi tuh muterin, keluarganya ada yang meninggal nih muterin kerandanya gitu kan, ada uang receh-recehan. Kita kan dulu kecil ngambil-ngambilin, mungkin dari itu udah terbiasa sampai akhirnya seneng nganter-nganterin. Terus juga kan diajarin sama guru-guru kita kalau nganterin orang mayit ke tempat peristirahatan terakhir kan dapat pahala gitu. Nah dari dulu ya Billy sering nganter-nganterin gitu. Sampai akhirnya ya karena memang toh Billy kenal juga teman-teman dekat atau teman yang Billy kenal, ya pasti kita bisa cuma itu doang nganterin gitu. Kita cuma bisa berdoa doang gitu. Kan biar Billy juga berharap
suatu saat kan keluarga Billy atau siapapun meninggal kan bisa dianterin juga gitu. Masya Allah. Nanti kalau teman-teman artis yang meninggal juga Billy anterin. Entah kan jadi keluarga gue yang ngeliat, oh Billy nganterin. Ntar kalau misalkan Billy meninggal, keluarga Billy meninggal kan dianterin gitu. Gotong royong. Baik, Mbak Mila, nanti kita ngobrol lagi. Tapi kita dudukan kamu di kursi Vita Fakta bareng tamu kita yang berikut ini. Kita lihat dulu profilnya Fitri Salutero berikut ini. Dan Dr. Reza Gladys, pemerasan dan pencemaran nama baik yang menimpa Reza Gladys sebagai pelapor ini dituding. Kita sudah bersama dengan Fitri Salutero. Nah, kita baik, apa kabar? Aku kalau lihat tuh Instagramnya selalu ada klarifikasi ya. Hari ini ya, wow, kayaknya gitu. Tapi kita mau tanya nih, apa tanggapan kamu kalau mendengar ini beberapa pernyataan berikut ini? Fitri Salutero itu adalah orang yang people pleaser. Aku tuh udah pada tahap yang nggak peduli juga. Orang Sekarang, dulu mau ngomong apa ya aku nggak peduli juga. Tapi kamu orang people pleaser bukan? Ya menurut Karos. Enggak juga. Iya. Kadang-kadang. Enggak lah. Enggak juga ya. Enggak. Oke. Fitri Salutero itu adalah teman makan teman sukanya. Aduh, teman makan teman, jeruk makan jeruk gitu ya. Ya. Nggak ada teman aku yang merasa dimakan sama aku sih. Kalau kamu yang dimakan? Kadang-kadang. Tapi nggak apa-apa, itu normal, manusia yang normal dulu. Oke. Fitri Salutero kacang lupa kulitnya. Kebalik ya, kebalik banyak orang yang lupa kulitnya, bukan aku yang lupa kulitnya. Ini kan bis klarifikasi Iya, nih iya, katanya, iya, aku iya. klarifikasi nih di acara Rumpi. Karos nih Rumpi. Apa pendapat kamu, reaksi kamu ketika mendengar komentar gini? Bagi Fitri Salutero lebih baik ikut ribut, ikut nimbrung dan muncul walau nggak diminta daripada benar-benar dilupakan dari sorot media. Oh, nih kadang-kadang netizen suka lupa ingatan ya. Berapa tahun aku tuh nggak mau ikut onar. Ya, berapa tahun aku tuh diem aja, diapa-apain aku diem aja. Tapi ternyata zaman sekarang itu nggak bisa Karos, kita diem. Ya kita harus ya bangkit. Kalau bukan diri kita yang membela diri kita sendiri, siapa lagi? Oke, ini ada komentar netizen nih, salah satunya coba kita baca ya terkait ini. Lebih baik menjauh dari Fitri, lebih baik jangan berteman dengan Fitri. Kalau ingin tenang, adem, jauhi Fitri. Fitri bilang, biang kerok, suka cari masalah, suka campuri urusan orang, katanya gitu. Ya ini kan apa ya komentar-komentar yang dienduskan oleh orang-orang yang nggak suka sama aku ya biasalah. Kalau sekarang katanya apa berteman dengan Fitri, kalau ingin tenang dan adem jauh dari Fitri, Fitri bilang kerok. Perasaan hidup aku tenang sekarang. Sekarang. Jadi yang mana yang nggak tenang gitu. Ya sudahlah gini-gini kita tuh harus abaikan ya. Oke. Kan faktanya justru sekarang aku mendapatkan ketenangan hidup aku kembali. Oh, kembali. Kembali aku Oke. mendapatkan ketenangan hidupku kembali. Banyak orang kan yang lihat gitu, kamu ya ikut membantu dokter Reza Gladys, gitu ya. kan. Orang jadi bertanya-tanya, kapan sih kamu temanannya sama dia gitu kok? Wah, udah lama. Kalau temenan sama Dokter Reza sudah lama. Cuman aku tegaskan lagi di sini ya Karos ya. Aku tidak ikutin kehuru-haraan urusan skincare-nya. Aku mendampingi Reza Gladys dan suaminya yang aku kenal itu untuk sekedar menenangkan, sekedar memberikan bahu aku untuk korban bullying itu nggak enak loh gitu ya. Nggak ada orang yang mau deket siapapun ketika rame dibully ya. Karos udah tau lah siapa yang ngebully itu kan kayak tsunami ya, hidupnya itu kayak tsunami gitu. Pada saat aku juga mengalami itu nggak ada orang yang mau deket sama aku. Dan aku pun nggak mau deket mereka karena aku lebih menjaga, udahlah nanti lu kena gitu ya. Nah sekarang aku lihat Reza suami istri yang begitu Masya Allah banget ya baiknya, nggak pernah ribut sama orang lain, nggak pernah punya musuh. Tiba-tiba harus ada tsunami di dunia maya. Ya aku akan menemani dia sebagai sesama korban bullying untuk saling menguatkan gitu. Apakah perubahan kamu yang sekarang lebih banyak speak up juga mengklarifikasi karena anak kamu juga menjadi korban bullying, satu, dan yang kedua apakah kamu nggak kapok pernah bantuin teman abis itu, selain berikut ini kita bahas dan